Saya Tabita, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Pada waktu kecil, orang tua saya keluarga prasejahtera, di mana bukan cuma miskin, tapi banyak hutangnya. Jadi di masa-masa itu, saya ingat papi saya kena cek kosong. Nilainya 5 juta pada waktu itu, dan makin lama hutangnya makin banyak. Di titik itu saya berpikir, gimana cara meringankan beban orang tua saya, karena saya kan belum bisa cari uang gitu ya. Di suatu malam saya sedang membaca sebuah buku tentang kehidupan seorang misionaris yang ada di Jepang. Ada kereta api, remnya blong, dan kemudian dia menjatuhkan dirinya lah di depan kereta supaya terlindas, dan satu kereta selamat tapi dia tidak selamat. Jadi kayak martir buat Tuhan ya. Pas saya membaca sepanjang buku itu, saya nggak tahu itu pertama kali saya dilawat Tuhan. Saya menangis, nggak ada hentinya. Saya waktu itu teriak, Tuhan, Tuhan, kalau kau mau panggil aku sebagai hamba-Mu, ini aku Tuhan, ini aku. Jadi saya bekerja di Jogja, itu saya baru lulus, kemudian bekerja di Jogja. Dan pada waktu itu titik terendah dalam kehidupan saya di mana saya marah sama Tuhan. Karena adik saya telepon dan dia bilang, Mbak Bita cepetan pulang, dari pagi kami belum makan. Tuhan firman berkata bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Tapi kenapa kau biarkan adik-adik saya kelaparan gitu? Kalau kami yang dewasa, kami mengalami ujian hidup, kami masih bisa terima Tuhan. Tapi anak-anak sekecil ini, saya nggak terima, aku bilang. Itu saya berpikir, kondisi keluarga saya nggak bisa kayak gini terus. Sementara kalau gaji di Indonesia tuh masih kecil. Saya waktu itu ke Depnaker, saya cek-cek kalau kita jadi pembantu rumah tangga, jadi TKW, gaji paling besarnya di Singapura. Ya, daripada satu rumah nggak bisa makan, saya bilang gitu kan. Kalau di awal, dalam benak saya, pembantu rumah tangga mah gampang. Tinggal nyapu, tinggal ngepel. Tapi ternyata ketika kita benar-benar menjadi pembantu rumah tangga, itu yang terberat adalah tekanan mentalnya. Kita jauh dari keluarga, tidak punya teman di sana, kita tidak bisa keluar kalau tidak dikasih kunci sama majikan. Kemudian tergantung dari orang-orang yang tiap hari bertemu dengan kita. Nah waktu itu saya ngomong anak tunggal, usianya 4,5 tahun, dia ambil sapu dan dia gebukin saya. Dan saya berpikir, saya diposisikan seperti keset yang kayak diinjek-injek oleh orang. Saya berpikir ya inilah nasib saya gitu. Saya dari keluarga miskin, mulai diangkat, saya dapat orang-orang yang membiayai saya sampai kuliah saya selesai. Tapi kok akhirnya I end up like this gitu ya. Sampai satu hari itu saya berdiri di kamar saya lihat keluar itu kan ada jendelanya. Saya ada di apartemen lantai 9, Tuhan saya udah gak kuat, saya pengen mati gitu. Karena saya merasa satu, saya adalah keset, saya sama sekali nggak ada harganya. Saya diinjak-injak oleh orang pun saya nggak bisa balas karena saya nggak punya siapa-siapa. Saya nggak punya keluarga di sini, saya nggak punya teman di sini, dan pokoknya hidup saya kayak mengenaskan sekali. Ketika saya pengen mati itu, malam harinya saya nangis sejadi-jadinya, dan itu saya nggak tidur sampai di pagi hari itu. Entah kenapa, tiba-tiba mam saya, majikan wanita saya, datang ke kamar saya dan ada satu perkataan yang keluar dari mulutnya dan saya tahu bahwa itu Tuhan yang ngomong lewat dia. Tabita, before you came here, what purpose do you serve? Tujuan apa yang kamu layani? Kemudian saya ingat bahwa saya ada di sini karena adik-adik saya kelaparan. Saya ada di sini karena orang tua saya punya banyak hutang. Saya ada di sini supaya keluarga saya bisa naik derajatnya gitu. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Kayak itu jadi modal buat saya bahwa it's okay ngelewatin ini semua karena kita sedang melayani sebuah tujuan yang lebih besar. Jadi Tuhan punya tujuan itu dipercayakan ke kita, dan ya kita tinggal ngejalanin apa yang jadi maunya dia gitu. Akhirnya setelah 4 tahun di sana saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Aku dapat telepon dari mamiku kan di Muntilan Magelang, itu udah kesulitan makan mereka. Jadi aku mikir gimana caranya aku harus boyong keluargaku ke Jakarta. Nah kemudian aku survei tuh, di sini ada gudang. Jadi pas aku survei ada gudang, tempatnya cukup besar tapi joroknya luar biasa. Terus aku berbilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen bawa orang tuaku ke Jakarta. Kayaknya tempat ini walaupun jelek banget,
Tapi untuk awal-awal masuk ke Jakarta oke lah gitu. Akhirnya kita semua berkumpul di sini. Nah pada waktu kita berkumpul di sini, Tuhan tuh nggak cukup untuk ngumpulin satu keluarga loh, nggak cuma kasih rumah doang. Singkat cerita, tiba-tiba Presiden SBY mau datang untuk buka puasa bersama dan peresmian Pasar Murah. Somehow tiba-tiba aku disuruh in charge sebagai penyambutan tapi dengan anak-anak panti asuhan gitu kan. Terus aku bilang, kalau anak-anak panti asuhan aku nggak tahu, tapi kalau anak-anak yang pemulung, anak-anak yang anaknya tukang buruh cuci, tukang ini, nah aku tahu tuh. Nah dari awalnya cuma ngajarin nyanyi, nari, setelah perform, anaknya tiap hari datang ke sini. Acaranya sudah selesai, anaknya tetap, jadi aku bilang, Tuhan aku harus bikin apa dengan anak-anak ini? Caranya adalah dengan cara pendidikan. Nah aku sounding nih ke teman-temanku, di sini ada anak-anak loh. Jadi aku kepengen gimana mereka dapat pendidikan gratis atau les gratis gitu. Jadi aku dulu kumpulin anak-anaknya di sini. Sebenarnya aku sedang menciptakan rantai kebaikan. Rantai kebaikan tuh maksudnya apa? Dulu aku zaman susah, itu kan banyak orang tua asuh yang bantuin aku. Terus kalau rantai itu berarti dia baik sama aku nggak balikin lagi ke dia, tapi aku ngelihat anak-anak dengan nasib yang sama dengan aku dulu, aku melakukan kebaikan ke dia gitu. Dan aku bukan berharap dia balas lagi ke aku, tapi kalau namanya rantai, suatu hari dia hidupnya naik gitu ya, terangkat derajatnya dan dia berhasil. Aku berharap apa yang pernah kita lakukan ke dia lakukan lagi ke orang-orang yang dia lihat hidupnya mirip atau sama dengan dia sebelumnya. Kayak dulu waktu di Singapura kayaknya sengsara banget. Ternyata dari situ kan bahasa Inggrisnya kepake. Itu aku belajar grammar, belajar semua kata-katanya itu dari koran. Kemudian kalau kita lihat pronunciation, nontonnya dari mana? Dari TV. Jadi kita nggak pernah nyangka kan, ketika di titik itu ternyata Tuhan ngajarin apa. Jadi selama kita terikat sama dia, tetap di dalam dia, harusnya kita nggak perlu khawatir. Karena aku selalu bilang, Tuhan itu kan menciptakan bumi dan segala isinya itu kan 6 hari ya, hari ke-7 dia beristirahat. Kenapa dia nggak ciptakan manusia di awal? Jadi sebelum manusia itu ada, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan sebelum kita diciptakan. Jadi kenapa kita khawatir? Kita bisa tahu bahwa sebelum kita dilahirkan, Tuhan tuh sudah memiliki dan menyediakan segala sesuatunya yang kita butuhkan untuk sebuah pekerjaan baik, yaitu masuk dalam rencananya dan memenuhi tujuannya. Sahabat, seringkali pencarian akan damai yang sejati itu timbul ketika masalah yang besar terjadi dalam hidup kita. Ketakutan dan kekhawatiran itu pada akhirnya membuat kita merasakan damai yang sejati timbul dari dalam dan tidak bisa diabaikan ketika kita berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Namun, jika hari ini kamu sedang mengalami masalah yang begitu besar dan sulit untuk merasakan damai di dalam hatimu, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemani di dalam perjalanan dan mendukungmu di dalam doa. Kami percaya satu langkah kecil ini akan membawa perubahan yang besar di dalam hatimu ketika engkau sedang mencari sebuah kedamaian. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.